Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel kami, Gus Abdul Aziz Jazuli dan juga Gus Hasan Asyarif Official. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Abuya Kiai Yusuf, Pondok Pesantren TKN Al Mubarak di Serang, Banten. Alhamdulillah kami berdua bisa sowan kepada beliau dalam rangka menyambut silaturahmi PWI LS di Kabupaten Serang, Banten, Provinsi Banten. Dan pada malam hari ini adalah kesempatan saya dengan Gus Aziz untuk mengajukan beberapa pertanyaan seputar polemik nasab yang sudah berjalan selama setahun ini. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan dengan beliau bisa membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Barangkali Gus Aziz mau menyampaikan prolog terlebih dahulu sebelum kita memulai acara wawancara bersama dengan Abuya Kiai Haji Yusuf Al Mubarak. Silakan Gus. Terima kasih Gus Hasan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan prolog. Tentu untuk polemik nasab saat ini Gus ya sudah berjalan setahun lebih masuk pada tahun yang kedua. Dan sampai sekarang itu kita tidak mendapatkan jawaban apapun mengenai kesahihan atau kebenaran nasab Ba'alawi akan ketersambungannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kemudian hal itu dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin yang kemudian dikembangkan oleh para sahabat-sahabat, kawan-kawan dengan membuka referensi-referensi kitab-kitab baik itu sejarah, nasab, bahkan juga didukung oleh data-data hasil-hasil tes DNA dari Ba'alawi sehingga itu menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa dipastikan. Ya. Lalu kemudian untuk fenomena akhir-akhir ini belum beberapa hari yang lalu lah itu sudah ada upaya persekusi kepada beberapa orang. Kalau untuk beberapa bulan yang lalu itu ada Gus Fuad, Bahdowi, dan juga yang lainnya. Kemudian yang baru-baru ini itu ada Bung Lubis ya, bahkan sampai telinganya itu sobek, dijahit. Kemudian juga ada lebam kaki dan tangannya. Kemudian kita tentu sebagai bangsa Indonesia, Bung Lubis ini kan masih saudara kita gitu ya, sebangsa dan setanah air. Sehingga ketika kita melihat Bung Lubis dipersekusi seperti itu, tentu giroh kita sebagai bangsa Indonesia itu teriris atau tersakiti. Artinya ketika Bung Lubis itu diperlakukan seperti itu oleh oknum-oknum mukibin yang tentu itu di atas suruhan ya barangkali ya. Diduga itu atas suruhan dari oknum Ba'alawi, yang mungkin mereka sakit hati atau kecewa lantaran upaya-upaya atau masyarakat itu sudah mulai memahami bahwa mereka ini tidak memiliki status sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih atau yang benar. Nah kemudian itu saja prolog dari saya, dan langsung saja saya akan ajukan pertanyaan ya. Sebenarnya gini Pak, dengan adanya persekusi seperti itu, untuk motif atau apakah mereka melakukan seperti itu, apakah tidak memikirkan secara matang-matang gitu efek dari persekusi yang dilakukan oleh oknum Habib? Artinya bangsa Indonesia itu setelah adanya persekusi seperti ini itu akan bersatu, kemudian akan melawan dengan perlawanan yang lebih keras
atau bagaimana ya? Ya, artinya upaya seperti itu berbahaya atau tidak Pak untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Wallahu a'lam. Perbuatan oknum Habib dan oknum Muhyiddin terhadap siapapun dia pribumi Nusantara yang sifatnya radikal, melanggar hukum, itu sebetulnya sudah tampak sekali bukti kekalahan mereka, bukti rungkadnya nasab Ba'alwi, termasuk bukti rungkadnya pendukungnya Muhyiddinnya. Kalau ditanyakan apakah itu berbahaya, sangat berbahaya. Yang paling pertama berbahaya terhadap mereka sendiri. Artinya radikal mereka itu justru akan membuat mereka tidak direkomendasi, tidak dipercaya, tidak diberi legalitas oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai zuriat Nabi. Dan memang itu sudah ciri bahwa tidak perlu dilakukan lagi, bahwa Ba'alwi itu secara de facto, de jure, udah berdasarkan ilmiah, dari sisi filologi, dari sisi genetik, sains, sangat memungkinkan 100% bukan zuriat Nabi. Kemudian berbahaya yang selanjutnya, perbuatan persekusi seperti itu yang dilakukan oleh oknum Habib yang konon katanya diduga ini oleh Umar Lampung, ya, itu justru bagi pribumi, bagi keturunan Wali Songo yang notabene oleh Bahar Smith dikatakan Wali Songo itu tidak punya keturunan, itu justru membuat mereka bahagia. Bagaimana tidak, secara moral, secara emosional, saya menilai secara di lapangan, bahkan ketika banyak orang yang datang sini dan saya juga memonitor netizen, sebetulnya mereka itu sudah menunggu di mana oknum Habib, oknum Muhyiddinnya melakukan kekerasan. Kalau mereka jujur, sebetulnya ini para keturunan Wali Songo dan yang lainnya, mayoritas ya, saya katakan mayoritas Indonesia, rakyat Indonesia, ini menunggu momen seperti itu. Kenapa sebabnya? Ketika nanti dipantik dengan kelakuan radikal oknum Habib, Muhyiddinnya, dan itu ditunggu oleh para keturunan Wali Songo dan hampir semua mayoritas umat Islam, katakan mayoritas ya, saya katakan mayoritas ini, tidak semuanya berarti. Tentu akan terjadi nanti benturan gesekan, dan ini yang diinginkan sebetulnya oleh beberapa kelompok. Karena ketika terjadi gesekan, ya, mau tidak mau ini akan memancing, terpaksa atau tidak, pemerintah akan turun tangan. Dengan turunnya pemerintah dalam hal ini MUI, Kementerian Agama, dan organisasi terkait, ini akan bisa jadi game overnya ini nasab Ba'alawi, termasuk maktab daiminya ya, termasuk RA-nya. Kenapa sebabnya? Indonesia ini negara yang tidak ingin ada ribut, ricuh, apalagi menyangkut kesatuan bangsa, menyangkut kelangsungan kebangsaan. Nah, ketika Indonesia ini ingin damai dan ada persoalan yang memang menjadi besar, menjadi nasional, pemerintah tidak akan diam. Nah, dan biasanya pemerintahan kita ini pemerintahan yang sangat hebat, yang sangat mendukung mayoritas, artinya mendahulukan kepentingan umum, kepentingan umum. Jumlah penduduk Indonesia ini daripada dibandingkan dengan oknum Ba'alwi lebih banyak pribumi, ya kan? Ya, jelas. Dan pribumi ini pemerintah pun tahu tidak akan menutup mata. Pribumi negara Indonesia Nusantara ini terdiri dari keturunan-keturunan yang dulu berjuang untuk Indonesia melawan penjajahan Belanda dan orang-orang yang berjasa.
tidak seperti yang dikatakan oleh oknum Habib bahwa Habib ini punya pengaruh besar, jasa besar. Tidak ada. Ada yang mengatakan seperti Somad mengatakan Indonesia tidak akan lepas dari penjajah tanpa Habib. Ini kan kacau ini. Ya. Justru pemerintah itu sudah tahu catatan. Ya. Indonesia ini merdeka ini oleh keturunan Wali Songo. Keturunan para pejuang Nusantara, keturunan para raja-raja Nusantara. Maka ketika terjadi bentrokan, chaos, gesekan akibat ulah oknum Habib yang contohnya yang kemarin diduga dilakukan oleh si Umar dan oknum muhibinnya memantik kemarahan nanti keturunan Wali Songo dan memang ini ditunggu, mereka ini sudah pada greget loh. Tentu ini dengan turunnya pemerintah akan lebih mendahulukan kemaslahatan umat, kemaslahatan umum yang terbanyak. Yang terbanyak ini kan pribumi keturunan Wali Songo. Betul. Walaupun secara tidak gentleman, ya, secara pecundang menurut saya, Bahar Smith mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan, dan itu pernyataan yang sangat bodoh sekali. Iya. Sangat bodoh sekali. Bagaimana mungkin 9 wali tidak punya keturunan dari garis laki-laki? Ya. Dan ini Allah menjawab kepada seluruh oknum Habib, bil khusus kepada si Bahar, ini loh, Wali Songo punya keturunan dari jenis laki-laki maupun perempuan. Ya. Dan mereka tidak boleh untuk patah. Ini sudah dijawab oleh Allah untuk menyadarkan sebetul mereka. Karena sudah dibangun bertahun-tahun secara langsung maupun tidak, sembunyi pun tidak. Sepertinya di Indonesia ini jangan ada duriatun Nabi selain oknum Ba'ali. Ya. Ya. Ternyata yang diagungkan itu ya jong, palsu. Ya. Palsu. Nah ini mestinya mereka tuh tahu diri. Dan jangan kekeh ngotot. Mendingan gentleman. Kalau memang palsu, ya palsu. Dan tidak bisa palsu dijadikan murni. Tidak bisa. Jadi kalau dikatakan oleh Gus Aziz, apakah sangat berbahaya? Berbahaya untuk kelangsungan kehidupan berbangsa bernegara. Berbahaya terhadap kesetaraan di negara Republik Indonesia. Mengapa sebab saya bicara kesetaraan? Indonesia ini menjunjung tinggi persatuan kesetaraan. Semua ras suku sama di mata hukum. Tetapi oknum Ba'alwi dengan doktrin-doktrinnya sudah mencoba memaksakan akan dihidupkan kembali kasta-kasta ketika di zaman Belanda. Ya. Di mana pribumi akan dibawahkan kembali. Ya. Dengan doktrin-doktrin mereka yang paling mulia, yang paling suci, tidak boleh sentuh hukum. Ya, walaupun mabuk lebih mulia daripada tujuh ulama pribumi. Ini kan mengawur sekali. Ya. Ini doktrin-doktrin sesat jahiliyah. Ya. Pribumi Indonesia Nusantara harus bangkit dari ini. Saya bilang berkali-kali, jangan ada lagi penjajahan di Indonesia setelahnya Jepang dan Belanda, termasuk dijajah moral, dijajah spiritual oleh oknum-oknum Ba'alwi di Indonesia. Kalau tidak ingin kembali lagi, nanti akan pecah lagi nanti kebangkitan seluruh pejuang Nusantara dan Wali Songo. Begitu Gus Aziz. Ya, ya. Nah kemudian begini Pak, sepanjang polemik nasab ini berjalan, yang tadi disampaikan oleh Gus Aziz sudah lebih dari setahun ya Pak ya. Nah ini kan kita sama sekali ini sepertinya tidak melihat ini, respon daripada pemerintah kita, ya. Padahal polemik nasab ini ramai diperbincangkan, khususnya di media sosial. Walaupun tidak menutup kemungkinan di alam nyata pun ini diperbincangkan oleh para masyarakat gitu. Nah, lalu sebenarnya ini pemerintah ini menunggu apa lagi gitu loh untuk merespon atau menyikapi polemik nasab ini gitu loh. Apakah menunggu kejadian-kejadian seperti yang tadi disebutkan Gus Aziz tentang persekusi Gus Fuad, Bahdowi, kemudian TIJ dan yang baru-baru ini terjadi kepada Bung Lubis gitu kan. Apakah harus menunggu kejadian seperti itu baru pemerintah akan turun gitu Pak? Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu nih seperti ini. Nah, begini, saya kira pemerintah kita ini tidak diam, menurut saya. Pemerintah tetap monitor. Hanya saja sepanjang ini masih dianggapnya kondusif, pemerintah masih menganggap biasa. Tetapi tetap itu selalu monitor. Yang kemudian kedua, kita bertanya lagi kepada kita-kita, apakah di antara kita dari keturunan Wali Songo atau siapapun dia, pernahkah menjalin komunikasi kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Agama MUI
secara resmi untuk menyelesaikan persoalan konflik nasab ini agar diselesaikan oleh pemerintah dengan objektif seadil-adilnya. Kalau memang itu nasab Ba'alwi itu palsu, ya palsu. Dan ditegaskan kembali, bukan hanya nasab Ba'alwi yang palsu kalau memang palsu oleh pemerintah, tetapi ditegaskan kembali bahwa Wali Songo punya keturunan baik dari laki-laki sehingga tidak ada lagi minjak putra-putra bangsa keturunan Wali Songo, termasuk seperti halnya diucapkan oleh Si Bahar. Ini harus ada. Iya. Keturunan Wali Songo dari terah manapun, dari keturunan Raja Banten, Sultan Banten, di Riau, di Jambi, di mana-mana, ini harus saat ini, tahun ini harus diterima keberadaannya, eksistensinya, termasuk oleh oknum Ba'alwi itu sendiri. Betul. Jangan pernah ada diskriminasi terhadap keturunan Wali Songo. Jangan pernah ada diskriminasi terhadap putra pribumi bangsa Indonesia, Nusantara. Mereka pewaris bangsa dan negeri ini, bukan oknum keturunan imigran. Ini mau dibalik. Iya. Ini melawan cadas. Ini seperti halnya kuda yang akan menghantam benteng. Sawabikul himami la tahriku aswarul akdari. Seperti yang dikatakan Imam Athaillah Askandari dalam kitab Hikam. Ini seperti ini oknum Ba'alwi ini. Seperti halnya ingin menjadikan matahari menjadi gelap. Nggak bisa melawan manjilah. Iya. Ini melawan benturan, melawan kudrat Allah. Nah, jadi pemerintah tidak akan biarkan. Saya bilang tadi, hanya saja pemerintah masih melihat frekuensi kemudaratan. Nah, dianggapnya oleh pemerintah mungkin masih bisa diamankan. Iya. Yang kedua, adakah di antara kita keturunan Wali Songo, putra-putra bangsa pribumi ini, Nusantara ini, saya harus jelas mengatakan bahwa tidak apa-apa. Fakta memang ada orang yang tidak setuju bicara pribumi. Kenapa tidak? Memang benar pribumi loh. Itu oknum Ba'alwi emang keturunan imigran Yaman, nggak bisa. Secara nasional memang warga negara Indonesia, ya kan? Secara hakikat di zatiyah itu ada perbedaan pribumi dengan pendatang. Nggak bisa. Dan mereka lebih bangga menjadi bangsa Arab daripada bangsa Indonesia. Betul. Lah iya kan? Seperti tadi contohnya tuh. Mana pribumi? Ya orang-orang yang lahir dari keturunan-keturunan di Nusantara, orang Sunda, orang Batak, yang punya suku itu pribumi. Itu jangan dihilangkan, jangan dijadikan jadi semacam samar, tidak bisa. Dan ciri kebangsaan orang pribumi, dia bangga sebagai putra suku Sunda, suku Jawa, suku Batak. Dan dia itu biasanya tidak pernah mengagung-agungkan daerah luar. Mereka kalau ngaku memang orang Indonesia asli, kenapa ya tarim, Jawa bintu tarim apaan? Ini nasionalisme akan dikubur. Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa negara Indonesia. Dianggap oleh kita-kita yang awam, oh itu masalah nasab, kecil, jangan. Bukan begitu. Ini masalah filosofi negara, masalah kebangsaan, masalah harga diri, zatnya negara. Artinya ketika nasionalisme, kecintaan kepada merah putih Nusantara sudah akan disingkirkan dengan nasionalisme orang luar, kecintaan kepada Yaman, ini sudah digeser loh fondasi kebangsaan. Indonesia nanti akan mundur berapa ke belakang lagi. Nah, maka itu kan gini, Bah. Jadi menurut Abah nih ya, instansi terkait dari pemerintah ini yang mana yang memiliki kapabilitas di dalam merespon atau menyikapi polemik nasab yang baru-baru ini sudah sampai kepada tingkat persekusi gitu. Kira-kira instansi yang mana nih, Bah? Yang pertama kalau misalnya ini MUI, karena di MUI kan ada bidang-bidang masing-masing. Tentu di MUI kan ada pengkajian tentang nasab. Ya di situ ada ahli-ahli nasab kan ada. Kemudian ini kaitannya dengan keagamaan. Nah, ada nanti itu Kementerian Agama yang berkaitan dengan ini. Nah, ditambah lagi dengan sifat-sifat nasionalis kebangsaan. Ya, yang bersifat nasionalisme, falsafah negara, Pancasila. Tentu itu yang harus nanti punya peran. Berarti menurut Abah ini ya, kira-kira Kementerian Agama ini yang harus memfasilitasi
dan dari ketua sisi, MUI. ya, dari Betul. sisi pemerintahnya Betul. kan, dari sisi organisasi swastanya MUI gitu ya, Pak. Betul. Ya? Boleh nanti ada lembaga-lembaga keislaman yang itu untuk membantu. Iya, seperti NU, Iya. Muhammadiyah. Gitu. Tapi tentunya kita memakai sistem yang pertama biasanya itu kan ke presiden dulu. Iya, ya, Nah, presiden dulu. Ya, kemudian nanti kan presiden akan mengakses ketika nanti MUI atau Kementerian Agama ini, DEPA dalam hal ini dan yang lainnya menyelesaikan persoalan ini. Dibantu dengan organisasi Islam yang punya kapabilitas yang baik. iya, Di luar Ba'ali, iya, iya, yang netral. iya, Saya kira pemerintah kita sangat sangat adil. Pemerintah kita ini jernih, akan menerima menampung aspirasi masyarakatnya. Apalagi ini masyarakat yang dari keturunan-keturunan para pejuang bangsa iya, yang dulu eyang-eyangnya ini mengorbankan darah, harta, tenaga, nyawa, harga diri untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Di mana setelah Indonesia merdeka kemudian dicabik-cabik oleh oknum Ba'ali seolah para pejuang dan putranya yang dulu memerdekakan Indonesia tidak ada eliminir oleh Ba'ali, didominasi. Ya kan, ini pengaburan sejarah. iya, iya, Seolah Ba'ali lah yang punya jasa besar Ya. terhadap Indonesia. Ini jelas kejahatan yang sangat nyata. Sejarah dirubah. Setelahnya makom-makom wali nasabnya dirubah, ini sejarah bangsa mau dirubah oleh oknum-oknum pembela Ba'alawi yang buta mata. Nah, termasuk Hati ini, buta Pak. mata hati, pikiran. Nah, termasuk barusan Abah kan berbicara tentang makam-makam keramat yang ada di Indonesia ini yang kemudian dipalsukan dan juga ada yang diba'alawikan, Iya. kan? Nah, ini yang membuat saya itu bertanya-tanya, Iya. ya, Pak. Artinya kan seperti ini kan kasus bukan kasus kecil kan, seperti misalkan kasus KRT Sumodiningrat, Ya, ya kan, yang notabene menurut fakta, data dan sejarah itu makamnya ada di Bantul, di Betul. Jakarta. Tapi kemudian ya ada oknum Ba'alawi itu yang mengklaim bahwasanya KRT Sumodiningrat ini makamnya di Semarang dan kemudian itu diakui sebagai kakeknya, betul. yaitu sebagai Habib Hasan bin Thaha bin Yahya gitu loh. Nah, kasus ini apakah sudah sampai kepada pemerintah atau ada tindak lanjut dari pemerintah? Kenapa saya mau bertanya seperti ini? Ya, mengingat Abah ini kan ada kedekatan hubungan dengan petinggi-petinggi negara, Iya. gitu ya. Gitu. Saya kira ini kan ada kaitan dengan pemerintah karena itu cagar budaya. Betul, betul. Makanya ketika kita tidak menerima ada oknum-oknum Ba'ali siapapun dia, mau mengurus tarekat, mau apa kek, kalau sudah memalsukan sejarah, memasukkan pahlawan nasabnya yang kaitannya dengan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah, maka keturunan yang bersangkutan itu melaporkan, Ya, laporkan. Ini merusak sejarah ya, dan itu nanti yang bertindak nanti. Nah, kita pun bisa mendorong dengan ormas kita. ya, Karena kita pun sebagai warga negara Indonesia punya hak menjaga seluruh leluhurnya, makam leluhurnya, eyang-eyangnya yang berjasa pada Indonesia dari dibelokkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Boleh kita. ya, Yang lebih kuat itu keturunannya. ya, Nah, itu mesti itu dilakukan. Jadi pemerintah sifatnya menampung Ya. siapa yang melaporkan. Kalau tidak ada yang melaporkan, lah wajar pemerintah hanya memantau, dianggapnya masih keadaan ini masih dianggapnya aman-aman aja, kondisi-kondisi aja. Walaupun sebetulnya ini sangat berbahaya. ya, Kenapa berbahaya? Tadi kesenjangan sosial, kekecewaan para putra-putra pribumi Nusantara khusus Keturunan Wali Songo, ini sebetulnya kalau mau jujur, ini sudah memuncak. Makanya kalau dipantik oleh salah satu oknum yang radikal dengan kekerasan fisik, saya khawatir, ini saya bilang, Ya. saya khawatir nanti pribumi Nusantara khususnya Keturunan akan bangkit melawan. Ujungnya apa? Jangan heran jika terjadi pengusiran seperti Rohingya. artinya nanti Ba'alawi ini akan mengalami nasab seperti Mungkin akan mengalami itu. Rohingya ya, Pak ya? Mungkin akan. Karena kenapa? Karena di mata para keturunan Wali Songo dan yang lainnya
yang paham sejarah, sadar sejarah, yang tahu bangsanya sedang dilecehkan, sedang diinjak-injak harga dirinya, sudah tidak akan melihat lagi tuh Baal itu siapa. Karena mereka sudah tahu ini palsu. Ya. Justru karena mereka meyakini Baal ini palsu, mereka karena memandang kesucian Nabi Muhammad, mengotori Nabi Muhammad, justru karena kecintaan itulah nanti itu akan disikat habis itu nanti. Karena itu nanti. Ya. Justru karena merasa yakin ini Baal ini palsu, dan kemudian keturunan Wali Songo dan yang lainnya putra Indonesia beribu Nusantara cinta pada Rasulullah, dasar mahabbah ke Rasul, dasar cinta pada Rasul, meyakini firman Allah yang melarang mencantumkan nasab kepada bukan bapaknya, dua keyakinan itu nanti akan menjadi berani itu membabat habis itu Baal. Artinya bahwa di sini dengan berbagai macam apa yang mungkin bisa dilakukan oleh mereka, terjadilah nanti akan pengungsian seperti halnya di Rohingya nanti. Tidak untuk kemungkinan. Ya. Nah, jika tidak diantisipasi, Pak, apakah ada kemungkinan yang seperti terjadi di Palestina yang Seperti itu. mulainya itu dari pembelakan sejarah itu? Ya, justru begini makanya saya kagum terhadap keturunan Wali Songo, terhadap PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila yang dipimpin oleh Gus Abbas dan yang lain-lainnya. Ini PWI ini organisasi pengurus-pengurus yang sadar bahwa perbuatan membelokkan sejarah, mengaku-ngaku yang berjasa untuk Indonesia, ini adalah salah satu strategi Belanda imperialis untuk menguasai satu daerah. Ya. Dan itu pernah mungkin terjadi di Palestina. Ya. Sedikit-sedikit dia merubah keadaan, membuat bukti-bukti sejarah. Ya. Nah, yang nanti ketika ada persoalan itu akan jadikan bahwa mereka lah yang berhak menguasai negara Republik Indonesia ini. Ini sudah jelas. Ada indikasi lagu Ya Tarim, Ya. Jawa Bintu Tarim. Ya. Sudah mulai itu ada tuh. Ada Yamannya mana, di daerah Kalimantan, Sumatera. Nah, kan sudah mulai nih. Ini lembut, halus, tapi ini menukik. Ya. Yang halus ini menukik. Jadi yang kasar bikin ribut, yang halus ini menukik. Menusuk dari belakang. Nggak ada benernya. Ya. Saya heran kenapa saudara kita ini belum sadar ke sini. Ada. Apakah mereka tidak tahu bahwa ini, menurut saya ini boleh dikatakan hal yang sangat nanti berbahaya Iya. untuk bangsa negara Indonesia. Heran saya. Ada beberapa oknum dari para kiai Nusantara ini yang masih membela gitu ya Pak ya? Betul. Tapi saya paham Gus Hasan Iya, ke orang-orang Suriah. Kan Iya. orang-orang itu orang biasa aja buta oleh Iya. fulus itu. Iya. Oleh fulus, kemudian paling nggak jauh beda ya mencari muka udah. Iya. Sama kalau orang-orang yang di hatinya tidak ada fulus, tidak ada mencari muka, nggak ada, bersih karena lillahi ta'ala untuk bangsa negara Indonesia dan karena kecintaan pada Rasulullah, bertekad untuk mensucikan kesucian Rasulullah dari dipasukan nasabnya orang lain, dia tidak akan mudah itu untuk anut kata Baal, nggak ada. Ya. Najis bagi orang tersebut untuk sujud kepada Baal. Karena mereka punya harga diri loh. Iya. Keturunan Wali Songo, keturunan bangsa Indonesia yang jiwa pejuang, najis kalau untuk sujud-sujud kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul. Punya harga diri. Betul. Oknum yang tidak punya harga diri. Iya. Kalah oleh fulus, kalah oleh dia disanjung-sanjung. Iya. Nah, seperti tadi yang Abah bilang itu kan bahwasanya PWI ini Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah yang dipimpin oleh Gus Abbas dan juga beberapa para kiai sepuh ya, yang mungkin di dalamnya termasuk Abah sendiri. Itu kan sudah nyata gerakannya itu seperti PWI Jawa Timur misalkan yang melakukan observasi makam Kanjeng Sunan Bonang, kemudian Ibrahim Samarkandi, yang mana alhamdulillah informasi yang kita dapat itu PWI Jawa Timur itu berhasil menurunkan plakat silsilah nasab Ibrahim As-Samarkandi yang diba'alawikan. Nah, kemudian nanti akan diganti dengan silsilah yang asli berdasarkan manuskrip yang ada di Nusantara dan juga persetujuan dari Nakobah yang ada di Samarkandi, yaitu di Uzbekistan, Bah. Gitu. Jadi ini gerakan PWI ini memang sudah kelihatan nyata ya, dimulai dari arah timur sampai ke arah barat ini. Nah, kira-kira menurut Abah ini, apakah mungkin nanti seperti di Banten ini ya, di Banten ini kan ada kesultanan, di mana kesultanan ini sudah tidak ada
bekasnya, Bah, gitu. Ya. Karena kan dulu pernah dibakar itu, Bah. Apakah mungkin untuk kedepannya nanti ini melalui gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini, Keraton Banten ini akan dibangun kembali sebagai cagar budaya gitu, Bah? Saya optimis, insya Allah sangat mungkin. Kenapa? Saya yakin, saya percaya keturunan Sultan Hasanuddin orang-orang yang hebat. Betul, betul. Para keturunan Sultan Hasanuddin ini orang-orang yang punya jiwa nasionalis. Ya. Dan sangat cinta kepada daerahnya, kepada keratonnya. Ketika nanti PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang notabene hakikatnya ini sedang melakukan sesuatu yang wajib dilakukan, yang harus dilakukan, tetapi tidak dilakukan, maaf, oleh NU, Ya. tidak dilakukan, belum dilakukan oleh NU, belum dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh PWI. Ya. Ya, contoh pembelokan sejarah. Ya, itu belum dilakukan di pelurusannya oleh NU. oleh pemerintah. Maka ini diambil dilakukan oleh PWI. Ya. PWI lah yang melakukan, membantu pemerintah, membantu NU dan yang lain Ya. untuk menghidupkan kembali revitalisasi kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya di Banten. Sangat mungkin kan? Ya. Kenapa? Orang Banten keturunan Sultan punya jiwa nasionalis yang tinggi. Ya. Orang Banten keturunan Sultan, orang-orang pejuang. Ya. Maka sangat mungkin kan? Bukan hanya di Banten, di mana-mana pun ditunjang dengan pemerintah negara Republik Indonesia, dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Ini sangat menghormati terah-terah Nusantara. Betul. Kan ada forum keraton Nusantara. Ya, betul. Nah, itu kalau tidak salah pembinanya Pak Presiden Pak Jokowi. Ya. Berarti itu semua kerajaan di Nusantara dulu dihargai oleh pemerintah, dalam hal ini oleh pemerintah zaman Pak Jokowi. Ya. Nah, makanya kita harus berterima kasih ke Pak Jokowi. Ya. Sarana itu sudah ada, wadah itu sudah ada. Ya. Maka sangat mungkin kan itu akan terjadi revitalisasi kerajaan keraton di Banten gitu loh, Bu Sasan. Nah, kemudian ini kan sudah menjelang pergantian presiden ya, Pak, ya? Yang alhamdulillah kan dimenangkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran kan. Apakah mungkin di era pemerintahannya Pak Prabowo ini seperti tadi kan, Departemen Agama dan juga MUI, kemudian NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi yang menjadi pilar-pilar bangsa ini akan memfasilitasi untuk diadakannya diskusi atau debat tentang keabsahan silsilah nasabnya klan Ba'alawi ini, agar supaya polemik nasab ini tidak berlarut, Bah. Betul. Gitu. Apakah mungkin nih Pak Prabowo ini bisa memfasilitasi ke sana gitu? Sangat mungkin sekali, Gus Hasan, Gus Ajis. Mengapa sebabnya? Kita lihat dari sisi terah gennya Pak Prabowo dengan Gibran, Ya, ya, dengan Mas Gibran. ya, Yang saya tahu Pak Prabowo itu masih keturunan Brawijaya kalau tidak salah. Masih ada kaitan kepada salah satu Hamengkubuwono ya. Hamengkubuwono. Berarti kan darah bangsawan. Ya, Pak Prabowo, Mas Gibran ini darah bangsawan. ya, Tetap nurani mereka itu jiwa nasionalisnya ada, jiwa kebangsaannya. Itu yang mereka ini orang-orang yang mengerti, ya, orang-orang yang mendahulukan kemaslahatan bangsa negara Indonesia. ya, Justru Pak Prabowo dan Mas Gibran ini jadi presiden, jadi wakil Indonesia, ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebangsaan. ya, Bukan hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi sumber lain yang memang membawa harkat markat derajat Indonesia ini makin tinggi. tinggi. Artinya punya harga diri. Ya, Jadi sangat mungkin kan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti ini akan menyelesaikan masalah ini dengan seobjektif dan seadil-adilnya. Saya yakin itu. ya, karena saya bertanya seperti ini tuh kenapa ya, Pak? Karena saya beberapa hari ini saya melihat itu ada video AI gitu yang menampilkan wajah Pak Prabowo dengan Mas Gibran di dalam mengomentari polemik nasab ini. Makanya saya bertanya, apakah mungkin nanti di dunia nyata ini ketika beliau sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden itu, beliau akan mengambil sikap untuk memberikan fasilitas kepada putra-putra bangsa membahas tentang polemik nasab ini, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang kemarin terjadi itu, Pak. Gitu. Nah, itu yang menjadi motivasi saya untuk bertanya hal itu. Ya, justru saya menganggap tidak mungkin Pak Prabowo dengan Mas Gibran membiarkan ini, justru begitu. Ya. Justru terbalik, saya menganggap tidak mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran membiarkan persoalan ini. Ya. Kenapa? Karena beliau ini
terah Nusantara, terah Ya. pejuang, terah Mangkubuwono, berdua Pak Jokowi ini. Itu tidak akan bisa hilang dari karakter. Ya. Dan keduanya ini punya misi besar untuk bangsa ini, mengangkat harkat martabat derajat Indonesia, baik si ekonomi maupun budaya. Ya. Pak Prabowo ini orang yang cinta seni, Ya. dan budaya, dan sangat mencintai perbedaan suku-suku, karena ini khazanah kekayaan Indonesia. Ya. Ini akan diangkat oleh Pak Prabowo dengan Mas Dim. Saya yakin itu. Ya. Asal kita memang kita berkoordinasi kepada beliau. Mungkin saja sebelum Pak Prabowo bisa jadi oleh Pak Jokowi pun, kalau memang di antara kita ada yang mengajukan ke Pak Jokowi agar kemudian pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan ini, Pak Jokowi akan perintahkan MUI atau Kementerian Agama dan sebagainya, instansi yang terkait, bisa jadi oleh Pak Jokowi juga diselesaikan. Mudah-mudahan saya berharap menjelang Pak Jokowi ini diganti, siapa tahu kadonya Pak Jokowi ini menyelesaikan masalah nasab ini dengan sebenderang-benderangnya objektif, Ya. benar gitu. Artinya jelas dilegitimasi, rekomendasi bahwa secara fakta di Eropa menurut saya bahwa Ba'alwi itu nasabnya palsu, terputus. Bisa jadi. Artinya dari teman-teman yang mendukung tesisnya Kiai Imad ini itu diharapkan ada ini ya, Pak ya, ada surat resmi ya Iya. pada pemerintah Betul. meminta untuk difasilitasi gitu Betul. kan. Karena kan kalau melihat dari debat Banten yang kemarin itu kan saya rasa pemerintah tidak ikut andil di dalamnya, baik itu dari Kementerian Agama maupun MUI kan. Betul. Jadi itu terkesan hanya pribadi saja gitu. Nah, sehingga saya punya keinginan itu, bagaimana kalau ini difasilitasi oleh pemerintah, sehingga nanti hasil dari keputusan bahsul masail atau perdebatan nasab ini bisa diresmikan oleh lembaga yang resmi dari pemerintah, seperti misalkan dari Kementerian Agama, kemudian ditandatangani oleh MUI, PBNU, dan juga Muhammadiyah. Nah, yang mana mereka ini kan menjadi pilar-pilar bangsa. Betul, kan, betul. Mungkin Gus Aziz ada pertanyaan yang lain. Sudah cukup ya kira-kira ya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk sebagai penutup saja ini Pak. Ya. Saya berharap kepada siapapun dia, Muhibbin Ba'alwi, kalau untuk mencintai monggo, Ya. untuk membela Bali monggo, Ya. masalah rasa itu. Tetapi saya ingin mereka mencintai membela Bali dengan pintar, dengan cerdas. Ya. Jangan bikin gaduh. Ya. Artinya tesis ya dilawan dengan antitesis. Ya. Berilah pelajaran pada seluruh rakyat Indonesia, pendidikan yang indah. Argumentasi patahkan dengan argumen. Ya. Ilmu patahkan dengan ilmu. Ya. Jangan ada di situ persekusi, bahasa-bahasa kotor. Ya. Tidak pantas di negeri Indonesia, siapa termasuk saya sendiri, berbicara di tempat umum, bicara kotor, apalagi mengatasnamakan agama. Ada oknum ceramah ngomong anjing babi, dia katakan ini sebuah kebenaran. Tidak ada. Tidak ada kebenaran. Kalaupun ada sebuah kebenaran, ada kepantasan di dalam agama Islam. Apakah kebenaran pantas diucapkan? Nggak bisa. Seperti contohnya, di kita ini kan ada, di dalam tubuh kita kan ada alat-alat yang tabu untuk dikatakan ini kan. Ya. Itu kan tapi memang benar. Ya, artinya kan intisarul haq bil haq. Iya, Pak. tapi kan menyampaikannya tidak boleh Ya. tanpa etika. Ya. Ini orang ini ngajinya dari mana? Anjing, babi. Ini kan aneh. Iya. Ini ngajinya katanya 18 tahun. Ya. Nah kan, jadi saya berharap ini oknum Muhibbin Ba'alwi belalah tuannya dengan Adab dan sopan adab, santun, sopan santun, ya, ketimuran, ya. agar nanti tercerahkan orang. Ya. Ini kan bukan begitu rata-rata. Tesis dilawan dengan cacian, tesis dilawan dengan personal, argumentasinya kalah, di roasting, personalnya disikat, pembacaan kitabnya tidak lengkap, di roasting. Nah ini kan sudah tidak objektif ini. Ada satu YouTuber saya kagum tadinya, dia ngebahasnya dengan objektif.
ketika berhadapan dengan Haji Imad dengan Gus Aziz, dia bikin video merosting Gus Aziz dan Haji Imad dengan menyerang personal. Ini kan jadi sangat kedangkalan, kelicikan, kerdilnya, moralnya, kolbunya tambah sekali ini. Itu sudah menurut ilmu psikologi, itu sudah kekalahan yang nyata itu. Artinya pernyataan mereka atau bantahan mereka atau sikap mereka ini menunjukkan bahwasanya memang tesisnya Kiai Imad ini tidak terbantahkan. Tidak terbantah, kekalahan yang dipaksakan itu untuk dimenangkan. Jadi statement closingnya ini saya mengajak, siapa dia yang mencintai Bali, monggo, itu hak mereka mencintai, bela, monggo, tetapi kedepankan ilmu dan akhlak. Didik kami ini dengan ilmu dan kalau sampean-sampean ini memang katanya pendukung cucu Nabi, buktikan dong dengan akhlak yang mulia. Jangan ngakunya pendukung membela cucu Nabi yang dijamin masuk surga, kunci surga ada di mereka, mungkin masuk ke neraka, tidak bersifat, tapi tidak ada ucapan kesurgaan. Ucapannya ucapan neraka justru. Ini kan terbalik. Mana mungkin kami akan percaya mereka mendukung tuannya yang cucu Nabi. Orang waras mana yang akan percaya? Betul. Ini mudah-mudahan bisa didengar nih. Amin. Ya saya juga tidak merasa diri saya benar. Saya juga kadang-kadang ngaca. Tapi kan saya tidak memproklaim anak pendukung cucu Nabi. Enggak kan saya mah. Walaupun saya salah ya wajar-wajar saya. Saja kan gitu kan. Ya Gus Hasan. Betul. Jadi ya demikianlah teman-teman ya apa yang bisa kami publikasikan pada wawancara malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan dengan Abah Kiai Yusuf Mubarak ini berikut dengan Gus Aziz Jazuli ini bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, bisa menambah pengetahuan kita akan keluhuran daripada silsilah baginda Nabi Muhammad SAW agar supaya kedepannya tidak ada lagi oknum-oknum yang mengatasnamakan kanjeng Nabi Muhammad SAW tapi dengan tujuan untuk mengeksploitasi umat. Betul. Demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nanti monggo silakan. Bentar Gusan. Nah, saya menghimbau pada semua saudara saya siapapun dia, warga negara Indonesia. Karena ini sudah selesai pilpres, yuk kita bersatu lagi. Siapapun dia presidennya, kita bersatu lagi. Kita rawat lagi Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan, kesukuan, dan berkaitan dengan polemik nasab. Siapapun Anda yang beda pendapat, kita tetap Indonesia. Kita tetap untuk berjuang untuk Indonesia, menjaga kondusif, damai, membantu pemerintah, membantu TNI Polri untuk menjaga kondusif, mengagungkan ilmu, mendahulukan akhlak, untuk kepentingan bangsa, negara, Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 yang tidak bisa digeser oleh yang lain. Demikian tuh. Gus Aziz, monggo tutup lagi. Mungkin Gus Aziz untuk yang terakhir ada closing statement dari Gus Aziz. Terima kasih Gus Hasan. Saya berharap saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air sadar akan pentingnya menjaga sejarah, karena sejarah itu merupakan identitas dari sebuah bangsa. Betul. Ketika sejarah itu sudah mulai dibelokkan, sudah mulai dirusak, kemudian bukti-bukti sejarah itu pun sudah mulai dirusak, maka identitas dari sejarah itu pasti akan lenyap. Betul. Maka kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh dan jangan pernah mau sejarah kita dirusak oleh oknum siapapun. Barangkali itu saja. Baik, terima kasih kepada Abah Yusuf Mubarak dan juga kepada Gus Aziz Jazuli, dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa, teman-teman, saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, kepada para subscriber, terima kasih banyak atas dukungannya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.